Pemirsa Mualim TV, perang yang berkepanjangan antara GAM dan TNI di Aceh menyisakan berbagai cerita heroik dan memilukan bagi kedua belah pihak, baik GAM maupun aparat TNI. Seperti kisah pengepungan GAM oleh aparat TNI yang terjadi di Paya Cetring, Kecamatan Nisam, Aceh Utara berikut ini. Sebelumnya, mari sama-sama kita kembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, kemudian menekan tanda lonceng untuk berlangganan. Silakan tekan tombol like dan share sehingga kita bisa menikmati berbagai tayangan dan informasi yang akan kami sajikan. Rabu sore tahun 2002, AIA atau Aceh Intelligence Agency yang merupakan intelijen Aceh Merdeka mengabarkan bahwa sebanyak 6 truk Rayu TNI sedang bergerak ke arah Nisam dan Ujung Pacu. Truk tersebut membawa penuh pasukan tempur TNI dan tepat jam 6 sore, truk tersebut pulang ke arah kota Luk Semawe dengan muatan kosong, yang berarti ratusan anggota TNI tersebut telah diturunkan. Pada Kamis malam, pasukan GAM mendapat informasi dari pantauan intelijen jalanan dari Ujung Pacu, dari Kampung Blangkaring, dan Bergang, Kota Makmur. Semua info mengabarkan bahwa ratusan pasukan TNI telah merapat ke arah Rawa Cetring. Walaupun demikian, menurut penuturan Kombet yang merupakan nama sandi salah satu mantan kombatan, bahwa mereka masih bersikap tenang dan siap siaga dan tidak mengambil tindakan apapun karena pasukan Tentara Nasional Aceh, yaitu merupakan sayap militer GAM, menunggu perintah dari Komando Operasi Daerah. Tepat jam 10 malam, barulah berita lebih jelas lagi melalui telepon yang datang dari pantauan dari Nisam, mengatakan benar sekali ratusan pasukan TNI sudah merapat, dan keterangan tersebut disahkan oleh 50 orang yang mengantar informasi malam itu, baik melalui SMS dan telepon. Kebetulan hari Rabu siang, Kombet baru saja menerima tamu dari Linggi Gayo dan dari Perlak. Kedatangan tamu-tamu tersebut untuk serah terima amunisi dan senjata. Jam 3 sore, hari Rabu, pasukan dari Linggi langsung berangkat pulang dan pasukan dari Perlak juga ikut terkepung. Salah seorang dari pasukan TNA Perlak adalah bernama Marinir. Pasukan GAM yang dikepung di Rawa Cetring terdiri dari beberapa pasukan TNA, yaitu pasukan Siwah yang beranggotakan 25 orang merapat ke Paya Cetring karena mereka menghindar dari kepungan 1000 jam oleh pasukan TNI Nisam Antara. Pada saat itu, anggota TNA yang ada di pegunungan sangat terjepit, terpaksa turun ke bawah, di mana Rawa Cetring berada. Sementara itu Kombet beserta rekan-rekan di pinggiran Paya Cetring dipimpin oleh Panglima Muda Syahridin Paluh waktu itu. Sementara itu pasukan Siwah dipimpin oleh M. Nazar atau Abraham Nisam. Saban malam, posisi anggota TNA terus siaga dalam gelap gulita, sementara kombat dan anggota TNI lainnya terus masuk ke rawa yang tinggi airnya sekira setinggi leher. Sementara Rawa Cetring tersebut dipenuhi oleh lintah dan lumpur yang membuat pasukan TNA susah bergerak. Pelan-pelan pasukan TNA tersebut terus bergerak menuju ke tengah-tengah Rawa Cetring. Dan hari pertama pengepungan hingga pagi, pasukan TNA terus mendengar dentuman bom dan rentetan suara senapan. Waktu itu sempat masuk SMS dari luar rawa kalau ada masyarakat yang tertembak bernama Nurdin. Sejak hari Kamis pengepungan, desingan dan dentuman peluru terus menghujam Paya Cetring dan sekitarnya, membuat suasana Kampung Blangcer dan Kampung Ketapang bagaikan neraka yang dipenuhi dengan wajah-wajah bengis.
pengepungan tersebut, jubir TNA Sofyan Daud tidak lagi terkepung karena saat 1 hari sebelumnya Sofyan Daud telah keluar dari kawasan Rawa Cetring untuk urusan lain. Sejak malam kedua, pasukan TNA terus dihadiahi dengan tembakan meriam kodok, mortir, dan senapan serbu. Waktu itu yang ada dalam pikiran semua anggota TNA adalah bagaimana bisa selamat. Pada saat pengepungan hari ketiga, bantuan pun datang dari pasukan TNA wilayah Linggi Gayo dan pasukan Piranha yang dipimpin oleh Ableh Kandang, Bang Pitung, dan lain-lain. Untuk mengalihkan perhatian agar pengepungan sedikit longgar dengan menyerang pos Koramil yang jaraknya 3,5 meter dari Rawa Cetring. Tetapi pasukan TNI tidak menggubris, malah pasukan TNA terus dimombardir baik melalui udara dengan mengerahkan helikopter dan pesawat Hawk. Sementara sambil melucuti lintah yang hinggap di leher dan mulut serta dengan perut yang kosong, selama 3 hari tidak makan, hanya minum air rawa yang pahit dan asin, pasukan TNA terus meneruskan misi agar tetap selamat dari kepungan TNI yang beranggotakan lebih kurang 3.000 personil pada waktu itu. Dalam keadaan yang was-was dan sambil terus merayap, semua anggota TNA berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar selamat dan terhindar dari sasaran peluru. Sementara pada saat itu sebanyak 75 orang anggota TNA yang terperangkap di Cetring, terdiri dari pasukan Limpen 15 orang, pasukan Siwah 25 orang, tambah Majelis Daerah 1 Paseh 12 orang, ditambah pasukan Komando Daerah 1 Paseh, pengawal Pangda Syaridin Paluh berjumlah 18 orang, dan pasukan yang mengambil senjata yang berasal dari Perlak ada 4 orang, pasukan Dani Paluh ada 8 orang. Selama 7 hari terkepung, akhirnya mereka selamat dan merapat ke Gampung Alu 2. Kecuali di hari ketiga, ada kawan dari pasukan Siwah Agam yang tertembak 1 orang saat menyeberang sungai yang bernama Nuriman yang berumur 19 tahun. Pengepungan Rawa Cetring berlanjut selama 5 bulan sampai bulan Ramadan tiba. Dan anggota TNA dari kelompok besar berpencar menjadi kelompok kecil sebanyak 10 orang setiap regunya agar tidak terlalu ramai dalam misi penyelawatan diri dari sergapan anggota TNI. Setelah berminggu-minggu dikepung, akhirnya pasukan TNA berhasil meloloskan diri, dan regu pertama yang lolos adalah pasukan Limpen, tepatnya jam 5 pagi hari Sabtu, dan yang terakhir adalah pasukan Ande Gajah yang dipimpin oleh Dani Paluh. Walaupun semua pasukan TNA berhasil meloloskan diri, namun pasukan TNI terus-menerus membombardir Paya Cetring tanpa henti. Pemirsa Mualim TV, demikianlah kisah heroik para kombatan GAM yang dikepung oleh aparat TNI pada saat konflik Mendera Aceh. Silakan terus simak Mualim TV untuk informasi-informasi selanjutnya.